Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memaknai hari Jumat Agung pada hari ini. Kita mengenang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela turun ke dunia ini, disalibkan dan mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dia adalah seorang sahabat sejati yang mau mengasihi kita semua. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karya terbesar yang dibuat oleh Allah untuk mengasihi umatnya, yaitu mengorbankan anaknya, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita patut saat ini mengucap syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Mari pagi ini kita bersama-sama memasuki di dalam ibadah Jumat Agung. Kita nyanyikan pujian kita bersama-sama, karya terbesar di dalam hidup. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini, ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan pada hari Jumat 10 April 2020. Dan sejenak mari kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22. Baiklah, saya akan membacakannya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Baiklah, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapak yang penuh kasih, mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh sejenak mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi dasar pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ya dan amin akan termatrai dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengingat-ingat akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di waktu penderitaan, bahkan mati di kayu salib dan bangkit. Semuanya hanya untuk umat manusia yang berdosa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan melekat di dalam hati kami sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah
temanya penumpahan darah Kristus. Nah, kita sungguh-sungguh bersyukur atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana saat ini meskipun pencobaan tantangan hidup begitu luar biasa, khususnya di dalam menghadapi pandemik virus corona atau pandemik COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun dunia sedang panik, meskipun kita mungkin juga panik ataupun khawatir, tetapi yakinlah bersama Tuhan, Tuhan juga akan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kehidupan hari lepas hari, tentunya sebagai orang percaya, kita harus tunduk, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya di dalam hidup ini Tuhan memimpin setiap hidup kita. Makanya sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa Kristus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Bukan hanya dengan perkataan, melainkan dengan menumpahkan darahnya sampai mati karena kita. Dan kasih setianya tetap hidup di dalam kita. Alkitab jelas mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan darah Kristus menyelesaikan segala ikatan dosa. Kristus bukanlah sekedar nabi, karena nabi hanyalah pembawa berita, penyebar agama atau orang yang meneruskan ajaran agamanya. Sedangkan Kristus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, lalu menumpahkan darahnya karena umatnya, orang berdosa. Itu sebabnya salib Kristus adalah lambang kemenangan bagi orang percaya dan lambang hancurnya kuasa kegelapan. Karena lewat salib Kristus, setan-setan dikalahkan, kuasa kegelapan dihancurkan, sehingga iblis tidak punya kuasa lagi atas orang percaya. Makanya saat ini Bapak yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu penumpahan darah Kristus. Yang pertama adalah penumpahan darah Kristus adalah bukti kasih yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan umat percaya. Yesus menumpahkan darahnya karena seluruh umat manusia. Kita boleh menghadapi pergumulan dan tantangan hidup yang begitu luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa Yesus demikian mengasihi kita sampai rela menumpahkan darahnya karena kita. Ketika kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Yesus dengan kasih yang sedemikian luar biasa, tentu kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan ataupun hidup di dalam kekhawatiran. Itu yang pertama. Penumpahan darah Kristus adalah bukti kasih kepada kita. Kemudian yang kedua adalah penumpahan darah Kristus adalah kepastian bahwa dosa kita itu diampuni. Darah Yesus sudah tertumpah karena kita. Jangan lagi kita berpikir mudah-mudahan, moga-moga dosa kita diampuni. Oh no, sebab darah Kristus yang tertumpah itulah kepastian bahwa dosa Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Makanya kita harus tetap bersyukur atas anugerah kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang tercurah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk pada kita semuanya sebagai orang-orang percaya. Itu yang kedua, penumpahan darah Kristus adalah kepastian bahwa dosa kita diampuni. Kemudian yang ketiga adalah penumpahan darah Kristus adalah bukti kesetiaan Allah dan identitas di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita punya Allah yang sangat setia karena kasih-Nya menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan kita semuanya. Sehingga makanya kita harus senantiasa bersyukur, Tuhan, terima kasih atas keagungan-Mu, atas rahmat-Mu, atas kasih-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Engkau bukan saja memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, tetapi Engkau sendiri yang rela mati untuk kita. Itu bukti kesetiaan Allah kepada kita semuanya sebagai orang-orang percaya. Dan bukti itu sudah terwujud di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu juga merupakan identitas Allah sendiri di dalam hidup kita yang percaya. Ia adalah Allah yang sangat setia, rela mati demi menebus dosa-dosa kita. Dan Ia adalah Allah yang menyelesaikan segalanya bagi kita dengan menumpahkan darahnya sampai mati karena kita. Hendaklah kita menjadi orang-orang percaya
yang senantiasa hidup di dalam kesetiaan, yang hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Sebab Dialah Allah yang menyelamatkan kita dari lumpur dosa, dari kegelapan, yang membebaskan kita dari segala kutuk dosa lewat darah Kristus yang ditumpahkan karena kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan pagi hari ini. Kita akan tunjukkan komitmen kita bahwa kita mengasihi salib itu, kita mengasihi Tuhan kita yang telah mengorbankan dirinya buat kita. Mari kita mengadakan pembaruan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan yang sungguh kita dengar dapat menjadikan dasar di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap melangkah pasti bersama Tuhan, dan kita meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa memimpin dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang penuh kasih, mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan senantiasa menolong kami, menyertai ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya dalam keadaan yang baik. Kami serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan, dan kami serahkan seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Kiranya hati mereka Tuhan sungguh-sungguh melekat kepada Engkau, dan kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka sehingga mereka sungguh-sungguh dapat menolong